Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Si Bodoh Keturunan Klan Gacor dan season 2 part pertama. Mari kita mulai. Di tembok Istana Rose, terlihat jika tempat itu benar-benar ditinggalkan dengan darah kering di mana-mana. Dan karena pihak Troyfan tidak mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan, mulai saat ini, klan Ragnar mendeklarasikan perang kepadanya. Jadi karena masalah tersebut, para Nine Dragon berkumpul di ruang dewan, di mana mereka sedang mempertanyakan tentang kondisi saat ini. Dengan pengkhianatan Ed Troyfan, mereka membicarakan tentang kursi kosong yang tersedia. Jadi meski kepala klan masih tetap diam saja, mereka tidak bisa menunda diskusi tentang suksesi selamanya. Hanya saja di saat Wolfgang mengatakan hal itu, Osa bertanya, bukankah terlalu dini untuk membicarakan masalah ini? Namun Robert lanjut membalas, jika saat ini merupakan waktu yang tepat. Karena dengan konflik yang pecah antara para pewaris tepat sebelum perang, itu bisa membuat keadaan menjadi semakin buruk. Hanya saja di saat perdebatan tersebut terjadi, seseorang meminta mereka semua untuk berhenti. Karena sepertinya diperlukan suatu pertemuan yang bisa dipertimbangkan oleh semua pihak. Jadi karenanya, ia akan menantikan pertemuan seperti itu. Mendengar pendapatnya, para Nine Dragon tentu saja memahaminya. Jadi, jika mereka perlu suatu pertemuan khusus untuk memutuskan masalah ini, mereka pun sependapat untuk menentukannya setelah melihatnya secara langsung di acara itu. Di sisi lain, di tempat Rodbrok, terlihat jika Theo sedang melatih kemampuannya. Lebih tepatnya, ia sedang mengendalikan pedang yang baru saja didapatnya dari kepala klan. Hanya saja meski dirinya terus melatih pedang itu, bisikan-bisikan dendam terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Yang mana ketika Theo berlatih, Rodbrok bertanya kepadanya, apakah masih ada yang membebaninya? Karena sepertinya dendam milik Mad Dragon Emperor masih tertinggal di dalam pedang itu. Mendengar perhatian dari Rodbrok, Theo membenarkannya serta berkata, meski beberapa waktu telah berlalu sejak ayahnya memberikan pedang itu, dendam yang ada di dalamnya masih mencoba untuk menguasainya. Namun, meski dirinya dapat menahan hasrat dendam itu, tapi fakta jika pedang tersebut merupakan pedang yang pernah digunakan oleh Mad Dragon Emperor masih mengganggu dirinya. Tapi berkat itu juga, dirinya bisa melihat sekilas kemampuan sejati milik Mad Dragon Emperor. Rodbrok yang ada di sana, ia kembali berkata, jika Mad Dragon Emperor merupakan nama yang tidak bisa dirinya lupakan, karena orang itu merupakan orang yang telah mencuri jantungnya. Dan Theo yang mendengarnya, ia tentu saja mengetahuinya, karena sebelumnya Rodbrok sendiri telah memberitahukan hal tersebut. Jadi karena itulah dirinya semakin kepikiran dengan pedang itu, terutama kenapa ayahnya mempercayakan pedang itu kepadanya. Hanya saja melihat Theo begitu kebingungan, Rodbrok berkata jika dirinya tidak boleh menjadi orang yang tidak sabaran. Karena jika Theo terlalu terburu-buru, ia hanya akan menghadapi sesuatu di luar kemampuannya lagi seperti sebelumnya. Tapi mengalihkan itu semua, Rodbrok bertanya, apakah tangan Theo sudah pulih sepenuhnya? Dan Theo membalas jika High Priest langsung bertindak cepat dalam merawatnya. Jadi tangannya telah pulih sepenuhnya. Namun meski Theo menjelaskannya, Rodbrok secara langsung memeriksa kondisi tangan milik Theo. Sampai-sampai Theo terheran, apakah Rodbrok begitu mengkhawatirkan dirinya? Hanya saja di saat Theo memperhatikan Rodbrok menatapnya dengan sinis, serta bertanya, kenapa Theo menatapnya seperti itu? Serta karena hari ini cukup sampai di sini, Theo boleh pergi, karena sepertinya ada orang yang sedang mencarinya. Singkat waktu, Theo telah kembali ke istana Camellia, di mana di sana terlihat ada seseorang yang mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Di mana di saat Theo membaca isi surat, ia tentu saja terkejut, karena apakah ini merupakan undangan? Dan sang pengirim pesan menjelaskan, seperti yang Tuan Muda Theo lihat, itu merupakan undangan perjamuan di istana Daffodil, sebuah perjamuan untuk merayakan ulang tahun ke-18 Nona Muda Rey.
Tapi meski begitu, si pengirim pesan penasaran, apakah acara ulang tahun seorang putri harus diadakan ketika masa perang bisa terjadi kapan saja? Jadi, bukankah ini akan menjadi sebuah peristiwa besar? Dan Theo membalas jika acara ini bukanlah kesalahan. Lebih tepatnya, karena sekarang klan Ragnar sedang dipenuhi dengan kekacauan. Tentu saja mereka harus melakukan gerakan agresif. Jadi dengan pengkhianatan keluarga Troivan, itu telah mengganggu keseimbangan internal klan Ragnar. Selain itu, karena Theo telah merebut posisi pewaris ke-6 dari Action yang didukung oleh keluarga Troivan, ini membuat situasinya menjadi semakin buruk. Karena saat ini, salah satu kursi Nine Dragon sedang kosong akibat pemberontakan dari Ed Troivan. Jadi jelas jika perjamuan ini bukan sekedar pesta ulang tahun belaka, melainkan itu untuk menunjukkan pada dunia luar jika Ragnar masih kuat, serta agar para pewaris dan Nine Dragon bisa saling mengukurnya secara langsung. Mendengar penjelasan dari Theo, si pengirim pesan benar-benar kagum karena tentang tuan muda Theo memiliki wawasan yang luar biasa. Sedangkan Theo yang melihat pujiannya, ia memahami jika dirinya perlu datang ke perjamuan tersebut. Karena jika mereka sangat ingin sekali melihat dirinya, maka jelas jika dirinya akan hadir di sana. Singkat waktu, di Istana Daffodil, terlihat jika perjamuan sedang diadakan. Namun saat ini, orang-orang yang hadir di sana terfokus kepada seseorang yang baru saja datang. Karena sepertinya sang pewaris yang baru datang paling akhir, yang mana nyatanya Theo baru saja tiba di perjamuan tersebut. Theo yang tiba di perjamuan, ia telah menduganya jika semua tatapan akan mengarah kepadanya. Dan tentang acara pesta ulang tahun, itu hanyalah alasan untuk melihat pewaris yang baru. Jadi dirinya perlu meninggalkan kesan yang kuat terhadap orang-orang itu. Di saat Theo sedang berjalan santai, tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata kepadanya jika sepertinya kemunculan tuan muda Theo cukup membuat kegaduhan. Jadi karenanya dirinya telah menunggu kehadiran dari tuannya. Yang mana di saat Theo melihat pria itu, ia cukup tak menyangka jika Navan benar-benar berbeda dengan penampilan sebelumnya. Tapi tetap dirinya tidak mencukur janggutnya. Yang mana di saat Theo memanggilnya, semua orang-orang yang ada di pesta itu mulai membicarakan tentang Navan. Karena bukankah ia merupakan orang yang selamat dari pembersihan keluarga Barkus? Jadi meski mereka mengetahui jika keluarga Barkus telah jatuh, tapi tetap keluarga Barkus termasuk Six Pillar. Dan karenanya mereka cukup penasaran dengan Navan yang memanggil pewaris ke-6 sebagai tuannya. Mendengar bisikan dari orang-orang itu, Navan mengetahui jika mereka sedang membicarakannya. Terutama kedatangan dari tuan mudanya sendiri sangat mencolok. Yang mana Theo tidak dapat menyangkalnya, malah ia sudah terbiasa dengan semua bisikan tersebut. Hanya saja di saat Theo sedang berbincang dengan Navan, tiba-tiba saja seseorang datang dari arah belakangnya, di mana orang itu menyapa Theo dengan penuh kearoganan. Mendengar panggilannya, baik Theo dan Navan benar-benar terkejut, dan pria yang muncul dari arah belakang, ia mengetahui jika ini merupakan pertemuan pertama mereka. Jadi dirinya mulai memperkenalkan diri, sang pewaris kelima klan Ragnar, Thorkel Ragnar, sekaligus komandan dari Black Iron Cavalry. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di acara tersebut tentu saja terfokus kepadanya. Karena saat ini, pewaris terpilih sebelumnya dan pewaris yang baru saja dilantik telah bertemu secara langsung. Dan Thorkel yang mengulurkan tangannya, ia berkata kepada Theo untuk tak perlu sungkan. Karena kedatangannya ke sini hanya untuk melihat Theo secara langsung. Melihat orang yang terpilih sebagai pewaris ke-6. Bahkan dirinya juga cukup bersyukur jika orang yang dilantik bukanlah Action yang kekanak-kanakan itu. Melihat Thorkel yang seperti itu, Theo merasa jika Thorkel seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Seorang pria yang memiliki kesan baik dan juga teladan. Tapi tetap di klan Ragnar, di tempat yang hanya orang kuat saja yang dihormati, apakah benar dirinya bisa menyambut seorang saingan dengan rasa senang? Jadi demi menanggapi kesan baik Thorkel, Theo langsung menjabat tangannya serta memperkenalkan diri sebagai Theo Ragnar dari White Armor Dragon Cavalry.
Mendengar perkataan dari Theo, Torkel sedikit tertawa karena dirinya tak menyangka jika Theo akan mengatakan hal tersebut. Yang mana selanjutnya ia langsung memberikan tekanan dominasi terhadap Theo serta berkata jika adik termudanya ini sangat peduli dengan formalitas, padahal seharusnya tak usah sampai beretika setinggi itu. Jadi karenanya Torkel meminta Theo untuk memanggil dirinya sebagai kakak. Mendapatkan penekanan dari Torkel, Theo tersenyum senang karena apa yang dirasakannya merupakan hal yang wajar di dalam klan Ragnar. Jadi karenanya Theo membalas dominasi dari kakaknya. Karena jika Torkel memintanya untuk santai, tentu saja Theo dengan senang hati akan memanggilnya sebagai kakak. Hampir di saat yang bersamaan, terlihat jika Hulkus dan Erika baru saja tiba di pesta tersebut, di mana Erika meminta adik bodohnya itu untuk menahan diri. Karena gara-gara sikap adiknya itu, rumor keluarga Lanke seperti halnya sekumpulan barbarian. Tapi ketika mereka berdua berbincang, seseorang memanggilnya dari belakang, karena sepertinya semua orang telah berkumpul. Yang mana nyatanya orang yang memanggil mereka adalah Remington. Dari itu jugalah Remy bertanya tentang bagaimana kabar mereka berdua. Tapi Hulkus malah balik bertanya jika apa yang dirinya dengar Remy menjadi seorang selebriti di area barat. Bahkan katanya Remy memberi hal yang sama seperti Asken dan Regan. Tapi mendengar pujian itu, Remy membalas jika sepertinya rumor yang beredar cukup dilebih-lebihkan. Dan mengalihkan hal tersebut, Remy bertanya apakah mereka berdua telah melihat tuan muda Theo. Karena dirinya ingin bertanya tentang bagaimana keadaan dari White Armor Dragon Cavalry. Di saat Remy mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Ray datang kepadanya. Karena apakah Remy sedang mencari Theo? Yang mana karena pertanyaan itu, Remy menjadi sangat panik. Bahkan ia meminta maaf kepada Ray. Terutama dirinya malah menyebutkan orang lain di depan bintang perjamuan pesta ini. Namun Ray sendiri tidak mempermasalahkannya karena dirinya sendiri juga mengetahui maksud dari diadakannya perjamuan ini. Tapi ketika mereka berempat sedang berkumpul, ledakan fluktuasi kuat langsung terpancar dari tengah-tengah ruangan, di mana nyatanya fluktuasi kuat itu beradu satu sama yang lainnya. Merasakan fluktuasi aura seperti itu, keempat orang yang sedang berkumpul tentu saja terkejut. Karena apakah mungkin ini ulah dari Theo? Yang mana nyatanya itu disebabkan dari Theo dan Torkel yang saling mendominasi satu sama yang lainnya. Tapi ketika Torkel merasakan balasan dominasi dari Theo, dirinya hanya tersenyum tipis. Serta kemudian ia langsung mengangkat tangannya, di mana ia menyerah dan berkata jika dirinya bukanlah tandingan dari Theo. Dengan sikap dari Torkel, Theo membalas jika Torkel memang sengaja membiarkan dirinya menang. Dan Torkel berkata jika dirinya tidak akan menyangkal hal itu. Bahkan meski terlalu banyak merendah bisa terlihat sebagai penghinaan bagi lawan, tapi yang dirinya katakan merupakan hal yang tulus. Karena jika dirinya masih seusia Theo, tidak diragukan lagi dirinya yang akan kalah. Dari apa yang dikatakannya, Theo membalas jika itu merupakan pujian yang cukup tinggi. Tapi Torkel hanya tersenyum tipis, serta ia mulai mengangkat gelasnya dan berkata kepada setiap orang jika melihat adik yang luar biasa ini membuatnya dipenuhi dengan rasa bahagia. Jadi saat ini dirinya meminta setiap orang untuk mengangkat gelas bagi Ragnar baru. Yang mana karenanya setiap orang mengangkat gelasnya dan menyoraki kebangkitan bagi Ragnar. Dan karena hal tersebut, Torkel bertanya kepada Theo tentang bagaimana dengan debut pewaris ini. Bukankah debutnya tidak buruk? Yang mana Theo berterima kasih kepada Torkel. Namun tetap Theo menatapnya dengan cukup tajam. Karena saat ini dirinya mengetahui alasan Torkel yang memujinya. Jadi dengan menunjukkan kehebatan kemampuannya, Torkel memperkuat posisinya sendiri. Serta dengan mengakui rivalnya, ia telah memenangkan hati orang-orang yang hadir di sini. Karena itulah suasana perjamuan yang sebelumnya Theo kendalikan dengan bantuan Navan sekarang berpindah dan mengarah kepada Torkel. Dimana karenanya Theo harus mewaspadai kakaknya itu. Karena tentang Torkel Ragnar, ia bukan orang yang bisa dianggap remeh hanya karena penampilan luarnya yang ramah.
Dengan kepergian Thorkel, terlihat jika Theo bertemu dengan rekan-rekannya, di mana Hulkus berkata, bukankah Theo masih belum melupakan sumpahnya untuk menjadi pedangnya? Sedangkan Remy, ia tak menyangka jika fluktuasi mana yang dirinya rasakan merupakan milik tuan muda Theo. Tapi mengalihkan hal tersebut, beberapa orang lainnya, mereka tak menyangka jika pewaris terbaru Ragnar dapat mencapai level seperti ini di usia yang muda. Jadi mereka berpikir tentang bagaimana jika membentuk hubungan dengan tuan muda Theo. Di sisi lain, terlihat ada seseorang yang dibuat kesal dengan situasi yang tidak terduga itu. Karena sebenarnya, Wolfgang ingin menggunakan kebiasaan pemula untuk menendangnya dari pesta ini. Tapi, gara-gara muncul orang bodoh yang ikut campur, itu membuat rencananya menjadi gagal. Terutama, berani sekali seorang anak haram berkeliaran di sebuah pesta perjamuan dan mengendalikan masalah keluarga sesuka hatinya. Jadi melihat kehadiran dari Theo membuat perutnya menjadi sakit. Di saat Wolfgang memperhatikan sekitarnya, ia sedikit terfokus kepada Evelyn yang bersama Arin, di mana hal itu membuatnya menjadi semakin kesal karena berani sekali anak itu datang ke tempat seperti ini. Beralih keluar ruangan, bukankah ini My Bini Dengan dandanan dan gaun yang dipakainya, Arin memuji kaptennya karena saat ini Evelyn begitu menawan. Hanya saja mendapatkan pujian itu, Evelyn tersipu malu. Bahkan karenanya ia berusaha untuk lari dari Arin. Karena sebaiknya dirinya menggunakan seragam saja dibandingkan dengan gaun seperti ini. Tapi di saat yang bersamaan, sebuah gelas anggur langsung melayang ke kepalanya. Dan Evelyn yang mendengarkan kekesalan seseorang, ia terkejut dan langsung ketakutan begitu saja. Melihat kondisi kaptennya, Arin tentu saja tak mengerti. Namun, Wolfgang yang telah melayangkan gelasnya, ia berkata kepadanya, apakah bajingan yang membuat dirinya muak berani merangkak ke sini? Yang mana karena perlakuan kasar dari Wolfgang, membuat Arin menjadi geram. Di mana ia berkata, meski dirinya merupakan salah satu dari Nine Dragon, tapi perlakuan ini tetap saja berlebihan. Tapi Evelyn meminta Arin untuk berhenti karena ini semua tidaklah apa-apa. Bahkan dirinya memohon kepadanya untuk jangan melakukan apapun demi kebaikannya. Melihat ekspresi dari kaptennya, Arin tentu saja bertanya-tanya karena ini merupakan kali pertama dirinya melihat kaptennya yang begitu ketakutan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Sedangkan Wolfgang yang mendekat dengan penuh kebencian, ia mengingatkan Evelyn jika dirinya benar-benar muak kepadanya. Jadi seharusnya Evelyn tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Dan karena melihat pemandangan yang mengganggu, Wolfgang langsung mencabut tangan prostetik yang dimiliki Evelyn. Di mana setelahnya ia berkata, apakah Evelyn percaya jika mainan seperti itu bisa membuatnya kembali seperti semula? Karena tentang sampah, sudah seharusnya hidup seperti sampah yang diinjak-injak di tanah. Dan jika Evelyn berani muncul lagi di hadapannya, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Dari apa yang dilakukannya, Evelyn langsung berlari pergi dari pesta tersebut. Yang mana karena kepergiannya, Wolfgang tertawa lega. Karena akhirnya bau busuk yang dirinya rasakan mulai menghilang. Sedangkan Arin yang ada di sana, dirinya benar-benar tak berdaya. Jadi ia berkata kepada Wolfgang, meski dirinya merupakan seorang Nine Dragon, dirinya akan membuat laporan ke kantor hukum tentang kejadian ini. Namun Wolfgang tidak mempedulikannya karena menggelikan sekali melihat Arin ingin mengandalkan kantor hukum. Jadi ia membebaskan Arin untuk melakukan sesukanya. Karena nanti juga Arin akan mengetahui tentang apa arti dari hukum rimba di dalam klan Ragnar. Sementara itu, Evelyn yang melarikan diri dari gedung pesta, ia hanya dapat kesal dengan apa yang dirinya lakukan. Karena seperti dugaan awal, tempat seperti ini merupakan hal yang seharusnya dirinya hindari. Karena sedari dulu, dirinya sudah berusaha keras untuk mengatasinya. Tentang apa yang terjadi antara Evelyn dan Wolfgang, nyatanya Evelyn merupakan anak haram dari Wolfgang. Namun karena Wolfgang tidak terima dengan kehadirannya, ia benar-benar merendahkan Evelyn, di mana dirinya memerintahkan Evelyn untuk enyah dan jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Jadi pada akhirnya Evelyn mengetahui jika tidak ada yang berubah dengan takdirnya.
Di saat Evelyn bergerak tanpa tujuan, tiba-tiba saja dirinya bertabrakan dengan Julius, di mana Julius yang melihat kehadiran Evelyn. Dirinya tersenyum tipis kepadanya, serta bertanya, mengapa Evelyn begitu terburu-buru? Terutama, bukankah arah perjamuan pestanya ada di tempat sebaliknya? Yang mana di saat Julius memperhatikan Evelyn, terlihat jika Evelyn hanya dapat meneteskan air matanya. Singkat waktu, kembali ke perjamuan pesta. Terlihat jika Theo dan yang lainnya masih berbincang hangat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suatu teriakan. Karena nyatanya Wolfgang sedang dipelintir oleh seseorang. Di mana saat ini terlihat jika Julius benar-benar kesal dengan apa yang telah Wolfgang lakukan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.